Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Admiral Zuhdi dengan akhiran NIM 021 dari kelas C, Informatika 2023. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang proyek akhir kami untuk mata kuliah keamanan digital. Nah, pertama, apa sih yang kami buat? Nah, yang pertama itu kami membuat sebuah aplikasi, web application eh, dengan teks-teks yang bisa dilihat di sini ada Next.js, PEM2, Tailwind, React.js, MySQL, Express.js, Ubuntu, Cloudflare, Nginx, dan Node.js. Nah, apa sih yang kami buat? Kami membuat sebuah aplikasi untuk um, list data-data teman kita sehingga kita bisa tahu alamatnya dan tanggal lahirnya supaya tidak lupa seperti itu. Adapun key feature dari aplikasi kami yang pertama itu autentikasi dan registrasi akun di mana di sini pengguna dapat membuat akun dan login dan mengakses fitur sesuai perannya. Nah, di sini kami membagi dua, yaitu user dan admin. Uh, User biasa tidak dapat mengakses page dari admin, tapi admin tetap bisa mengakses fitur dari user seperti itu. Kedua itu manajemen data teman. Di sini pengguna yaitu user biasa dapat melihat, menambah, mengedit dan hapus data teman mereka. Selanjutnya ada pengelolaan profil pribadi di mana pengguna dapat melihat, mengedit, menghapus informasi profil mereka. Jadi mereka bisa mengubah nama, terus mengubah password dan menghapus akun mereka. Selanjutnya dashboard admin. Nah, di mana di sini hanya admin yang dapat mengakses, yang memiliki role admin yang dapat mengakses. Di sini dia dapat memantau aktivitas dan melihat data logging sistem. Bisa dikatakan di sini adalah accounting. Selanjutnya, yaitu aturan akses dan berdasarkan role. Di sini seperti pet memiliki batasan akses, misalnya pengguna biasa tidak dapat mengakses halaman admin. Dan yang terakhir yaitu perlindungan API dengan rate limiting. API dilindungi dengan rate limiting untuk mencegah penyalahgunaan atau spam, membatasi jumlah permintaan dari pengguna dalam periode waktu tertentu. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagian OS hardening. Sebelumnya perkenalkan nama saya, Branjir Kogian Panggalo dengan NIM akhiran 023 Teknik Informatika angkatan 23. Oke, untuk OS hardening yang pertama itu eh, saya meng-apply untuk firewall di sistem server VPS-nya. Nah, firewall ini berfungsi itu untuk sebagai penjaga gerbang VPS dengan mengatur lalu lintas jaringan. Jadi saya itu hanya membuka port penting seperti SSH atau HTTP dan memblokir akses tidak sah untuk mencegah serangan. Nah, next. Nah, selanjutnya yang kedua itu applying fail to bind to avoid brute forces. Nah, selanjutnya itu saya meng-apply juga di VPS-nya itu fail to ban yang dimana itu untuk memonitor log login dan memblokir IP mencurigakan setelah beberapa percobaan gagal. Ini efektif untuk melindungi sebuah VPS dari serangan brute force terutama pada SSH. Next. Nah, yang ketiga untuk hardening-nya itu saya meng-apply Logwatch untuk daily audit. Nah, ini termasuk untuk auditingnya. Nah, Logwatch ini secara otomatis bakal merangkum aktivitas harian sistem dan mengirimkan laporan ke email. Ini membantu mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan lebih awal. Next. Nah, untuk yang terakhir di sisi hardeningnya, saya menginstal juga sebuah security audit tools bernama Linus. Nah, Linus ini melakukan audit keamanan sistem dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan tool ini, kita bisa tahu konfigurasi mana yang lemah dan kita bisa segera mengamankannya. Itu saja dari saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai autentikasi, authorization, dan eh, accounting. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Bentu Sugianto Jarot dengan akhiran NIM 012 dari Teknik Informatika Angkatan 2023 kelas C. Jadi, bagaimana caranya kami eh, menanamkan autentikasi dan autorisasi dalam aplikasi kami? Yang pertama itu kami mewajibkan user menggunakan akunnya sendiri-sendiri. User dapat mendaftarkan akunnya dan setiap akun daftar itu passwordnya akan dihash lalu disimpan dalam database sehingga password itu tidak akan bisa dicuri oleh hacker meskipun hacker memiliki akses ke database. Selanjutnya itu ketika user ingin login,
password yang ingin dimasukkan kemudian dihash kembali, lalu dicocokkan dengan password yang sudah dihash yang disimpan dalam database. Ketika password itu cocok, artinya user eh, passwordnya benar. Kalau tidak, berarti ditolak gagal. Nah, selanjutnya eh, untuk untuk mengautentikasi user saat melakukan hal-hal lain seperti mengakses data teman atau membuat data teman, kami menggunakan sistem yang namanya token. Yang di mana token ini ada dua, akses token dan refresh token. Untuk lebih detailnya mengenai bagaimana cara kerja akses token dan refresh token akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Namun untuk sementara akses token itu dibuat menggunakan JSON Web Token yang dimana JSON Web Token ini sistemnya itu informasi yang dibungkus dengan signature. Jadi informasi itu akan dihash satu arah, kemudian itu akan dijadikan signature. Jadi ketika sebuah JWT masuk ke server, server akan istilahnya akan mengecek signaturenya apakah valid atau tidak dengan cara melakukan hash dari informasi yang ada. Nah, selanjutnya refresh token itu berupa UUID namun disimpan dalam database. Nah, saat user logout, refresh token akan dinonaktifkan dan akses token akan di blacklist. Kemudian user yang terautentikasi hanya boleh mengakses data miliknya. Jadi, semisal user A terautentikasi, dia hanya bisa mengakses data teman milik user A, tidak bisa mengakses data teman milik user B. Dan semua aktivitas user yang mengakses database, baik itu login atau register akun baru atau membuat data teman baru atau hanya mengecek data temannya, itu semuanya akan kami catat di tabel log di database. Dan tabel log ini masih bisa diakses oleh user, tapi hanya user dengan role admin saja. Selanjutnya, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana sistem token-token ini. Jadi, pertama ketika user ingin login, user pertama kali akan diberikan akses token dan refresh token. Akses token dan refresh token ini seperti yang saya jelaskan, akses token ini dibuat menggunakan JWT dengan expire rendah seperti 15 menit dan refresh token ini expire panjang menggunakan UUID. Nah, refresh token ini akan disimpan di database. Jadi ketika user ingin mengakses server, mengakses aplikasi, dia hanya perlu memberikan akses token. Namun, akses token ini karena menggunakan JWT, server tidak perlu mengecek database dan bisa langsung memvalidasinya. Namun, ketika akses token ini berhasil divalidasi, semua request user itu akan diterima. Namun jika tidak, user diminta untuk merefresh akses tokennya menggunakan refresh token. Nah, refresh token ini karena sifatnya disimpan di database, maka saat ini ingin diverifikasi, server akan mengecek di database apakah refresh token ini valid atau tidak. Kemudian refresh token yang berhasil divalidasi akan dikembalikan, akan diperbarui, membuat server akan membuat refresh token baru dan akses token baru dan akan dikembalikan ke user. Dan ketika user logout, refresh tokennya akan dinonaktifkan, di invalid dan akses tokennya akan di blacklist menggunakan sistem case dari Redis. Sekian dari saya. Ya, oke lanjut. Perkenalkan saya Fajri Farid dengan akhiran NIM 038. Di sini saya akan membahas mengenai web security. Next. Nah, yang mana di sini kita menggunakan layanan Cloudflare yang intinya itu pertama dia sebagai DNS protection. Yang mana Cloudflare ini dia akan menyembunyikan alamat IP asli dari server kami. Sehingga ini membuat hacker sulit untuk menemukan lokasi asli website kami untuk melakukan beberapa serangan seperti DDoS. Nah, kedua itu ada SSL untuk HTTPS. Nah, yang mana kami menggunakan sertifikat SSL dari Cloudflare agar website kami bisa diakses lewat HTTPS, yang mana ini akan mengenkripsi data yang dikirim dan diterima sehingga tidak bisa disadap oleh pihak lain. Nah, lanjut ada firewall dan perlindungan bot, yang mana Cloudflare ini secara otomatis memfilter dan memblokir aktivitas mencurigakan seperti bot jahat atau ada berupa upaya masuk paksa. Jadi hanya pengunjung yang normal saja yang bisa mengakses website kami. Lalu ada rate limiting, yang mana fitur ini membatasi jumlah permintaan dari satu IP dalam waktu tertentu. Sehingga hal-hal yang seperti spam, brute force login, atau serangan berulang bisa dicegah di sini. Next. Lalu yang lainnya itu ada uh, course.
cross origin resource sharing, yang mana ini untuk mengatur siapa saja yang boleh mengakses backend dari domain lain. Nah, sehingga hanya domain backendnya saja dan front endnya saja yang dipercaya dan diizinkan untuk mengakses backend backend kami. Sehingga ini bisa mencegah akses-akses yang tidak sah dan membantu melindungi data serta fungsi API dari penyalahgunaan. Terus ada Helmet, yang mana Helmet ini untuk menambah perlindungan keamanan pada website. Dia ini bekerja untuk mengatur header HTTP agar lebih aman, seperti menyembunyikan informasi server, mencegah browser membuka file berbahaya, dan juga memastikan koneksi HTTPS digunakan di lingkungan produksi. Lalu ada Express Rate Limiting, yang mana ini digunakan untuk membatasi jumlah permintaan dari satu request dari satu alamat IP dalam jangka waktu tertentu. Yang mana ini untuk digunakan untuk seperti penyalahgunaan seperti spam, brute force, atau serangan berulang untuk menjaga performa server tetap stabil. Next. Lalu ada XSS filtering from XSS library yang mana ini untuk membersihkan input dari elemen-elemen berbahaya seperti script atau iframe. Yang mana dengan menerapkan filter ini, uh, sistem diharapkan dapat mencegah potensi serangan cross-site scripting yang dapat membahayakan pengguna. Fitur ini memastikan hanya konten yang aman yang diproses oleh aplikasi. Lalu ada Joy untuk memvalidasi data inputan sesuai dengan yang kita harapkan. Terus ada error handling, yang mana error handling ini gunanya untuk mengatur respon ketika terjadi kesalahan pada sistem. Sehingga pesan error yang ditampilkan itu uh, dia tidak menampilkan hal-hal yang detail teknis. Nah, dan juga beberapa informasi yang sensitif. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Yang berikutnya itu database. Nah, untuk keamanan database sendiri itu kami menggunakan Secure MySQL Installation. Jadi package MySQL Secure Installation ini digunakan untuk menetapkan kata sandi untuk akun root, menghapus akun root yang dapat diakses dari luar localhost, menghapus akun user anonim, dan menghapus test database yang secara default ini dapat diakses oleh user anonim. Next. Yang berikutnya ada memodifikasi user root. Nah, karena di MySQL ini user root memiliki akses ke semua aspek database, maka kita perlu mengamankan user root ini dengan cara mengubah nama dan password yang sulit ditebak atau diretas. Yang ketiga ada membuat user baru. Jadi kami membuat user baru yang memiliki akses yang lebih terbatas, yaitu hanya create, read, update, delete untuk mencegah akses yang tidak disengaja dan kerusakan pada database. Nah, sekarang mari kita menuju untuk demo aplikasi kami, web application kami. Di sini kami sudah menghosting melalui VPS. Nah, jika kita kunjungi di awal, terdapat introduction dari web application kami ini. Nah, pertama, jika kami ingin membuat akun, register. Nah, di sini saya memasukkan nama saya, lalu alamat email saya, lalu password. Di sini passwordnya harus memiliki huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Ini untuk membuat password kita lebih aman. Di sini saya menggunakan password Fulan tanda seru 22 plus. Saya melakukan register. Nah, kode OTP telah dikirim ke email Anda. Sekarang saya buka. Nah, OTP-nya sudah ada. Kita sekarang verifikasi kembali. Nah, registrasi telah berhasil. Selamat datang. Nah, di sini diarahkan untuk login kembali. Selanjutnya kita diarahkan untuk login. Nah, di sini saya telah memasukkan alamat email saya, lalu saya memasukkan password saya tadi dan login. Nah, login berhasil. Boom. Nah, di sini telah ada uh, dashboard. Di sini kami desainnya cukup sederhana.
Di sini ada profile untuk menuju melihat profil kita, tombol logout, terus ada tambah data, terus untuk mencari data. Sini ada welcome, kita coba tambah data. Nah, di sini saya akan menambahkan data, yaitu nama saya terlebih dahulu, lalu deskripsi saya, saya masukkan nama saya. Lalu tanggal lahir saya. Nah, karena saya tidak mempunyai foto, jadi saya cuman mencoba cari di Google ya, sebagai demo. Saya coba cari meja, ya, meja. Saya copy image address. Nah, data berhasil ditambahkan dan muncullah di sini. Misal, saya menambahkan data lagi, eh, sini bisa menggunakan nama teman saya, alamatnya. Saya mencoba. Nah, karena foto teman saya juga tidak ada, jadi saya mencoba cari di Google ya. Sini saya menggunakan sampel saja ya. Maaf. Nah, data telah berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk fitur search-nya. Di sini saya mencoba nama saya, Nirol Zuhdi. Saya cari. Nah, di sini eh, sudah ada nama saya dan Anfajri Farid hilang. Saya kembali cari Muhammad Muhammad saja. Nah, otomatis muncul ya. Nah, kembali seperti semula. Selanjutnya, kita akan mencoba fitur edit. Nah, di sini saya mencoba mengedit. Nah, sini saya mencoba ubah namanya Fajri. Saya simpan perubahan, data berhasil diupdate, dan datanya berubah seperti itu. Saya mencoba menghapus, delete, data berhasil dihapus, delete. Nah, data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya kita akan mencoba profile. Ya, profile. Nah, di sini ada nama lengkap dan terdaftar sejak kapan, seperti itu. Di sini saya mencoba mengubah profil saya. Saya mengubah nama saya jadi Zudi saja seperti nama panggilan saya. Saya simpan perubahan dan email dan profil berhasil diubah seperti itu. Saya mengubah password di sini. Cuman saya tidak akan mengubah password di sini. Terus kita akan mencoba eh, fitur logoutnya. Nah, di sini jika saya tekan logout, dia kembali ke halaman introduction. Selanjutnya saya coba login kembali. Sini saya mencoba login kembali ya. Nah, login berhasil. Nah, karena ini adalah user biasa, maka saya akan mencoba mengakses uh, dari dashboard admin. Saya akan mencoba slash admin. Nah, kredensial tidak valid, jadi tidak muncul. Dia kembali ke home seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan
coba untuk menghapus akun. Di sini akun akan terhapus dan tidak akan harus register kembali. Seperti itu. Saya mencoba hapus akun. Nah, akun berhasil dihapus. Dan ketika kita login kembali, seharusnya sudah tidak ada. Saya masukkan password kembali ya. Bentar. Nah, credential tidak valid, silahkan coba lagi. Berarti akun ini sudah ada, sudah tidak ada. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan login sebagai admin. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai admin. Di sini, nah, di sini saya sudah masuk sebagai admin ya, teman-teman. Saya sudah masuk sebagai admin. Nah, di sini telah uh, sudah uh, ada berbagai macam log yang sudah kami masukkan yang telah terrecord. Di sini kenapa dia hilang emailnya, usernya, karena kita telah menghapus akun yang tadi, jadi dia juga bakal hilang seperti itu. Nah, jadi sini kita akan lihat apa tindakannya, dia read on user, terus get admin profile, ada tanggalnya di sini. Jadi kita bisa, jadi inilah sebuah accounting kami seperti itu. Dan kita akan logout. Nah, seperti itu dari web application kami. Eh, Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.